Bab 926 Spesies Kuno. Kemunculan tiba-tiba Raja Korosi menimbulkan awan gelap di atas kedua tim. Sial, kita pasti telah memicu monster ini karena ada dua tim di sini. Rage berkobar di mata Perles ketika dia berbalik ke tim Zero Wing di sisi lain alun-alun, membunuh niat yang mengalir dalam dirinya. Namun, sudah terlambat untuk mengubah apapun. Dia berpikir untuk merawat Si Feng dan timnya setelah mereka mencapai tahap ketiga, mendapatkan beberapa senjata dan peralatan. Namun, dia sekarang menyesali keputusannya untuk menunda. The King of Corrosion tidak memberikan para pemain waktu untuk mempertimbangkan situasi mereka. Setelah memeriksa sekelilingnya, itu dibebankan ke tim Perles seperti truk mak. Tanah bergetar dengan setiap langkah Sai Lutiban. Saat bergerak, cairan korosif dari tubuhnya memakan kawah besar di tanah. Melihat kawah-kawah ini mengirimkan getaran ke semua orang. Sai Lutiban, King of Corrosion. Makhluk gelap, Grand Lord. Level 45 HP 80 juta per 80 juta. Bingkai besar Sai Lutiban berbicara tentang kekuatannya yang luar biasa. Namun, setelah menyaksikan kekuatannya yang tepat, semua orang terkejut. Atribut Sai Lutiban jauh lebih tinggi daripada atasan tahap pertama. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Raja Korosi memiliki atribut yang lebih tinggi daripada apa yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin tingkat 45. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus maju? Aquaros mulai putus asa setelah melihat Raja Korosi yang masif. Sai Lutiban terlalu kuat, itu pasti bos terkuat dalam kisaran level 40 yang pernah dia lihat. Apakah ini lelucon? Mengapa tahap ini memiliki bos yang kuat? Ekspresi Bloodsucker sangat suram. Di antara tim, hanya White Knight dan anggota AU lainnya yang relatif tenang. Bagaimanapun, mereka telah menghadapi naga belum lama ini. King of Corrosion sedikit lebih lemah daripada Tier 2 Mutated Dragon. Namun, mereka hanya mengalahkan naga bermutasi berkat monster seperti api hitam. Tanpa monster seperti itu, mengalahkan bos ini tidak mungkin. Pada saat ini, Si Feng mengeluarkan perintahnya di obrolan tim, Fire Dance, gunakan Frost Grenades untuk menghentikan binatang korosif. Blackie, gunakan bintang cahaya untuk membersihkan jalan di depan. Semua orang, jika kamu memiliki AOE Attack atau Control Skill, sekaranglah saatnya untuk menggunakannya. Sementara Sai Lutiban mungkin bukan naga, itu adalah spesies arkaik. Sederhananya, itu adalah keturunan dari buas ganas. Binatang buas berasal dari tatanan kehidupan yang sama dengan naga, yang mampu membunuh dewa. Meskipun darah binatang ganas yang mengalir melalui pembuluh darah Sai Lutiban telah diencerkan selama beberapa generasi, membuat Grand Lord jauh lebih lemah daripada binatang ganas. Monster biasa tidak bisa bersaing dengan kekuatannya. Pemain tingkat 1 tidak dapat menurunkan bos ini. Paling tidak, mereka membutuhkan pemain Tier 2 untuk memiliki peluang melawan Sai Lutiban. Untungnya, mengalahkan Sai Lutiban tidak diperlukan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di bawah perintah Si Feng, tim mulai bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Fire Dance dan kelas-kelas jarak dekat lainnya yang tidak bertarung di lingkaran pertahanan melemparkan satu granat menengah satu demi satu, membekukan Lords and Elites yang jauh di depan mereka. Blackie kemudian menggunakan Star of Light sementara Si Feng menggunakan Firestorm. Youlan berkontribusi juga saat dia menggunakan Thunder Bass Discen. Ketika tiga mantra penghancuran skala besar menghantam, cahaya, nyala, dan kilat turun ke atas alun-alun, seolah-olah hari kiamat menimpa mereka. Untuk sementara waktu, kerusakan dalam puluhan ribu muncul di atas kepala monster beku. Dalam beberapa detik singkat, lebih dari 1000 binatang korosif mati, dan tanah terbuka muncul di hadapan tim Si Feng. Bilah pengalaman semua orang melonjak dengan cepat, beberapa pemain level 38 tim mencapai level 39. Beberapa pemain level 39 Zero Wing naik level 40 juga. Karena efek pembekuan Frost Grenade, monster yang cukup beruntung berada di luar jangkauan AOE mantra tetap beku. Untuk waktu yang singkat, tidak ada binatang korosif lainnya yang bisa mengisi pembukaan baru, yang memungkinkan Si Feng dan yang lainnya untuk melanjutkan perlawanan apapun. Tak lama setelah itu, para pemain kelas sihir mulai menggunakan Magic Scrolls untuk mengusir binatang korosif yang masuk. Ini tidak hanya mempercepat kemajuan tim, tetapi juga secara signifikan mengurangi konsumsi daya tahan senjata dan peralatan mereka. Ketika tim Si Feng mulai muncul, tim lain menjadi putus asa. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran. Blade, bersiaplah untuk menggunakan Magic Scroll Tier 3 itu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan monster itu berada di dekat kita. Perles tahu bahwa tidak ada gunanya menyesal sekarang. Dia perlu menangani masalah di hadapan mereka dengan cepat. Jika mereka bisa bertahan sampai mereka mencapai susunan teleportasi, kemenangan akan menjadi milik mereka. Bos, kami telah menyiapkan gulir ajaib itu untuk tahap ketiga. Jika kita menggunakannya sekarang, seorang summoner berusia pertengahan 20-an menyuarakan keprihatinannya. Gunakan saja. Untungnya,
Itu bukan satu-satunya kartu truf kami untuk tahap ketiga, geram Perles saat ia menggertakkan giginya. Dia juga tidak ingin menggunakan scroll magic tier 3. Tepat sebelum Sailutidan mencapai tim mereka, pemanggil bernama Blade menggunakan gulir ajaib tingkat 3 yang dia pegang. Tiba-tiba, arai sihir emas muncul di atas mereka. Seekor binatang buas raksasa kemudian turun dari barisan, menjatuhkan hewan-hewan korosif yang mengelilinginya. Bilah, gunakan singa emas untuk memancing bos pergi. Perintah Perles, Raja Korosi terlalu berbahaya. Bahkan jika itu hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, kabut korosif di sekitarnya dapat merenggut nyawa mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan tuan besar tingkat 3 yang telah mereka panggil untuk menahannya. Singa emas, yang tingginya lebih dari 10 meter, lalu menerkam Sailutiban. Namun, sebelum menabrak Raja Korosi, Sailutiban mengusap cakarnya ke singa. Peng, serangan itu membuat singa terbang, kerangka besarnya menabrak kerumunan binatang korosif. Apa, rahang semua orang terjatuh. Satu pukulan telah mengirim level 55, tier 3 Great Lord terbang. Singa emas sebenarnya 10 tingkat lebih tinggi dari Sailutiban. Bahkan jika itu bukan pertandingan untuk kekuatan Grand Lord level 45, seharusnya tidak ada terlalu banyak perbedaan. Namun, satu serangan telah melempar singa emas lebih dari 30 meter. Ini tidak bisa dipercaya. Untungnya, singa emas telah menarik perhatian Sailutiban. Daripada menginjak tim Perles, King of Corrosion mendekati singa yang jatuh, selangkah demi selangkah. Melihat bos mengubah target, Perles dan timnya menghela napas lega. Mengambil kesempatan ini, mereka membuat terobosan gila untuk arai teleportasi. Sayangnya, singa emas tidak berhasil dengan baik ketika Raja Korosi menginjak tubuhnya. HP-nya menurun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Perles dan teman-temannya gemetar ketakutan ketika mereka menyaksikan. Saat singa emas HP jatuh, tim Perles melesat ke arah susunan teleportasi. Ketika singa emas memiliki kurang dari 10% dari HP yang tersisa, Perles dan yang lainnya akhirnya berada di dalam arai teleportasi. Sialan. Itu membuatku membuang gulir pemanggilan tingkat 3. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Perles ketika dia memelototi singa emas, yang sedang bernafas terakhir. Dia berharap untuk membawa singa melalui mereka pada tahap kedua. Namun, itu tidak mungkin lagi. Ini sangat mengganggu rencananya. Dia berteriak dengan keras, Blade, lepaskan pemanggilan. Aku ingin orang-orang itu mati. Dimengerti, pemanggil memahami maksud Perles. Meskipun tidak mungkin lagi pergi dengan singa emas, itu tidak berarti mereka harus membiarkan orang lain memanfaatkannya. Segera, dia membatalkan pemanggilan. Tim Si Feng masih harus melintasi seperempat lagi jarak atau lebih untuk mencapai arai teleportasi. Dengan kekuatan King of Corrosion, itu lebih dari cukup waktu untuk memusnahkan tim. Benar saja, saat singa emas menghilang, tatapan Sailutiban beralih ke Si Feng dan para pemainnya. Bab 927 status lengkap, kami membiarkan mereka pergi terlalu mudah. Blade mengklik lidahnya saat dia menyaksikan tim Si Feng. Bos Perles, haruskah kita mengaktifkan arai teleportasi sekarang? Tunggu sebentar, aku ingin menyaksikan Raja Korosi membunuh mereka. Perles menggelengkan kepalanya. Tahap ketiga percobaan masuk tidak lebih mudah dari yang kedua. Akan jauh lebih sulit untuk melanjutkan tanpa gulir pemanggilan tingkat 3. Dia ingin membunuh Si Feng dan teman-temannya sendiri. Namun, dia puas dengan pengetahuan bahwa Raja Korosi akan membantai mereka. Cairan korosif Sailutiban dapat menyebabkan kerusakan luar biasa pada peralatan seseorang. Bahkan mungkin menghancurkan senjata dan peralatan tim lain. Ini adalah hasil yang lebih baik daripada membunuh mereka dan mengambil satu item dari masing-masing. Mendengar kata-kata Perles, orang-orangnya berbalik untuk menonton tim Si Feng dengan antisipasi. Kecepatan gerakan Sailutiban sangat tinggi. Sebelum Si Feng dan yang lainnya menyeberang 100 yard, King of Corrosion berjarak kurang dari 50 yard dari tim. Mereka tidak bisa menahan kepanikan mereka saat bos mendekat. Pukulan Tuan Agung dari level 55 Tuan Agung masih segar dalam ingatan mereka. Jika bahkan Tuan Besar tingkat 3 tidak bisa menahan bos ini, pemain seperti mereka tidak punya harapan. Bahkan jika ke-10 mat mereka bekerja bersama, mereka tidak bisa bertahan melawan serangan Raja Korosi. Aku akan berurusan dengannya, semua orang, cepat. Bibir Si Feng terhubung ke senyuman saat dia melihat Sailutiban yang masuk. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Raja Korosi, tapi dia tahu. Meskipun Sailutiban adalah spesies kuno, ia memiliki kelemahan fatal. Itu tidak bisa menanggapi perubahan mendadak dengan sangat baik. Bahkan sedikit putaran diperlukan untuk membuang kira-kira 2 detik. Pemain ahli akan memiliki banyak waktu untuk menghindari serangannya. Namun, mereka pertama-tama harus menggambar agro Raja Korosi. Si Feng langsung muncul di hadapan Raja Korosi. Melihat ini, Sailutiban mengusap cakarnya pada Si Feng. Namun,
Si Feng dengan mudah menghindari serangannya menggunakan langkah diam, langsung muncul di belakang Raja Korosi. Napas naga. Tiba-tiba, sebuah balok putih besar membombardir bagian belakang leher Sailu Tiban. Minus 23.187. Sangat sulit, Si Feng mendecakkan lidahnya. Dragon Breath melipat gandakan kerusakannya menjadi 10. Namun ketika skill menghantam salah satu tempat rentan Raja Korosi, itu hanya menghasilkan sekitar 20.000 kerusakan. Jika seorang ahli biasa menyerang Raja Besar, mereka mungkin hanya akan memberikan beberapa ratus kerusakan. Serangan Si Feng segera menarik perhatian Sailu Tiban. Setelah itu, Raja Korosi mencoba berbalik untuk menyerang Si Feng. Namun, Sailu Tiban sangat lambat ketika berbalik, menggeser tubuhnya langkah demi langkah. Ini memberi Si Feng banyak waktu untuk mengaktifkan Windwalk dan meninggalkan posisinya saat ini. Adapun binatang korosif dan Raja Binatang Korosif menghalangi jalannya, mereka bukan ancaman. Kamu cukup tahan lama. Sayangnya, pangeran besar ini tidak mudah dihadapi. Kamu hanya membuang-buang waktumu, Perles mencibir ketika dia menyaksikan Si Feng. Dalam menghadapi kekuatan absolut, teknik tidak berguna. Bahkan jika Si Feng membeli timnya beberapa saat, itu tidak akan cukup untuk mencapai susunan teleportasi. Roar, Sailu Tiban meraung marah karena mengejar Si Feng. Dalam sekejap mata, Raja Korosi telah pindah dari tim Si Feng, tim menghela nafas lega. Namun sesaat kemudian, ketegangan mencengkeram hati mereka sekali lagi. Sailu Tiban terlalu cepat. Bahkan setelah Si Feng mengaktifkan Windwalk, dia tidak bisa menandingi kecepatan Raja Korosi. Jika dia membiarkan Grand Lord mengejar dia, dia tidak akan memiliki skill seperti Silent Steps untuk membantunya menghindari serangan lain. Setelah Si Feng menyeberang sekitar 20 yard, Sailu Tiban berhasil menyusulnya. Cakar Sailu Tiban berubah menjadi bayangan setelah bergesekan dengan Si Feng, ledakan sonik meledak di udara. Menangkis, peng. Seperti peluru, Si Feng terlempar lebih dari 30 yard, tubuhnya terbanting ke tanah. Dampaknya bahkan menciptakan kawah besar di sekitar tubuh Si Feng. Seperti yang diharapkan dari spesies Arkai, meskipun kekuatannya lebih rendah dari naga mutasi, itu masih lebih kuat dari Grand Lord biasa. Begitu Si Feng berdiri kembali, dia merasa seolah-olah setiap tulang di tubuhnya akan keluar dari soketnya, tangannya mati rasa setelah menerima serangan Raja Korosi. Jika dia tidak menggunakan pari untuk memblokir serangan, dia pasti sudah mati sekarang. Melihat HP Si Feng tetap statis, Sailu Tiban mengamuk. Mengambil 2 langkah ke depan, itu langsung tiba sebelum Si Feng dan menginjak pendekar pedang kecil. Melihat kaki seukuran gunung turun ke arahnya, Si Feng berhenti menahan diri. Kekuatan naga langit, guntur keturunan dewa. Kedua keterampilan secara instan meningkatkan atribut kekuatan Si Feng sebesar 150%, HP sebesar 500%, pertahanan sebesar 300%, agility sebesar 60%. Kecepatan gerakan dan kecepatan serangan sebesar 150%, dan kerusakan sebesar 50%. Dia juga menerima pengurangan kerusakan 50%. HP Si Feng naik ke 122.800. Adapun pertahanannya, bahkan Kola tidak bisa menandinginya. Setelah menerima penggemar besar ini, Si Feng mengayunkan Killing Ray ke arah kaki Raja Korosi. Memotong, 3 lengkungan cahaya biru berkumpul pada satu titik, merobek ruang itu sendiri. Air mata spasial ini kemudian diperpanjang ke arah kaki Sailu Tiban. Ledakan, gelombang kejut yang kuat dari tabrakan itu memukul mundur hewan korosif di sekitarnya. Tiba-tiba, tidak ada monster dalam jarak 20 yard dari King of Corrosion. Apakah dia seorang NPC? Ketika debu mengendap, rahang semua orang menghantam lantai saat mereka menatap epicentrum gelombang kejut. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Si Feng sebenarnya memblokir serangan kuat Raja Korosi. Selain itu, ia menyebabkan Sailu Tiban sedikit gemetar. Meskipun Si Feng dimakamkan hingga lututnya, dia hanya menerima sekitar minus 7.000 kerusakan dari serangan itu. Bagi Si Feng yang memiliki lebih dari 120.000 HP, kerusakan ini bukan apa-apa. Breath Heavenly Dragon yang ditingkatkan luar biasa. Aku bahkan tidak perlu mengaktifkan Towoful Berserk pada tingkat ini. Si Feng melenturkan otot-ototnya, persendiannya pecah. Meskipun dia merasa agak kaku, secara keseluruhan, kekuatan tempur Si Feng tidak terpengaruh. Ketika dia menghadapi naga bermutasi, dia menderita kondisi jiwa yang lemah, mengurangi atributnya hampir setengah. Dia mengandalkan dominasi naga untuk mengatasi mutant. Sekarang jiwanya telah pulih, meskipun kekuatannya masih belum cocok untuk Raja Korosi bahkan setelah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, jaraknya tidak seluas seperti sebelumnya. Selain itu, dengan tingkat penyelesaian keterampilan yang sangat tinggi, dia tidak akan memiliki masalah membela terhadap serangan normal Grand Lord. Namun, pedang sucinya, membunuh Rai, adalah alasan utama dia bisa bersaing dengan Sailu Tiban. Membunuh Rai meningkatkan kerusakannya sebesar 100% terhadap makhluk gelap. Namun,
Tepat setelah Si Feng menarik kakinya keluar dari tanah, Raja Korosi yang marah mengayunkan cakarnya ke arahnya sekali lagi seolah-olah mencoba memukul lalat. Tepat waktu. Mari kita lihat bagaimana kamu menentang ini. Si Feng tidak menghindari serangan itu. Sebagai gantinya, dia menggunakan skillnya yang pasti membunuh, Flame Burst. Sinar matahari mini kemudian bertabrakan dengan cakar Sailu Tiban. Babak 928, harta karun kota suci cakar Sailu Tiban yang instan bertemu dengan cahaya yang membakar. Sebuah air mata muncul di tangan hijau awalnya yang tidak bisa ditembus. Gas korosif yang mengelilingi tubuhnya juga mulai menghilang. Ledakan. Ketika sebuah ledakan mengguncang daerah itu, serangan Sailu Tiban dihalau. Sebaliknya, Si Feng hanya mundur selangkah, tidak menerima kerusakan. Dia memblokirnya. Bagaimana mungkin, baik tim Peerless maupun tim Zero Wing tidak bisa mempercayai mata mereka. Raja Korosi mampu menguasai Tuan Agung tingkat 55. Selain itu, terakhir kali Si Feng telah memblokir serangan Tuan Besar, dia telah menerima sedikit kerusakan. Namun, sekarang, dia benar-benar berdiri di sana tanpa cedera. Mereka merasa seolah baru saja menyaksikan seseorang memblokir kereta yang melaju dengan satu tangan. Bos Blood, aku bahkan tidak berpikir Guild Leader Bloodfang cocok untuk kekuatan Ye Feng, kata Kirin kaget saat dia menatap Si Feng. Memang, murni dalam hal kekuatan, dia telah melampaui pemimpin persekutuan kita, kata Bloodsucker dengan tatapan serius dalam tatapannya. Kekuatan yang ditunjukkan Zero Wing sebelum mereka telah melampaui informasi yang mereka miliki di persekutuan. Setelah Si Feng berhasil memukul mundur salah satu serangan Sailu Tiban, Raja Korosi meluncurkan serangkaian serangan. Si Feng menggunakan Killing Ray sekali lagi untuk mengusir serangan Grand Lord. Ledakan, 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 Si Feng memblokir semua serangan Sailu Tiban. Kombinasi api dan pedang suci itu menakjubkan. Si Feng tersenyum. Selain kecepatan belokannya yang lambat, Sailu Tiban memiliki kelemahan kecil lainnya, api. Serangan api akan menghasilkan 2 kali lipat kerusakan terhadap Grand Lord. Akibatnya, kombinasi kedua bonus memungkinkan Si Feng untuk menyamai kekuatan Raja Korosi. Sayangnya, penggunaan Flame Burst terbatas. Dia tidak bisa bertahan lama melawan Raja Korosi. Namun, Si Feng tidak punya niat menunggu kematiannya. Dia sengaja menyebabkan Raja Korosi muncul. Jika dia ingin bermain aman, dia bisa membiarkan tim Peerless mencapai tahap ketiga terlebih dahulu. Sailu Tiban adalah satu-satunya alasan dia tidak melakukannya. Di masa lalu, banyak tim telah mencapai tahap kedua ujian masuk. Banyak tim sering menantang uji coba pada saat yang sama. Awalnya, ketika pemain bertemu King of Corrosion, mereka memperlakukannya seolah-olah itu tidak terkalahkan. Mereka hanya berusaha melepaskan bos dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi dan mendapatkan peralatan yang lebih baik, mereka mulai menyerang King of Corrosion untuk jarahannya. Pada akhirnya, ketika tim pemain akhirnya membunuh Sailu Tiban, Grand Lord telah menjatuhkan harta yang tidak ada yang diharapkan. Emblem Kota Suci. Setiap kelompok di domain God telah menghargai item ini. Bahkan setelah 10 tahun, operan Kota Suci Titan sangat langka. Guild yang tak terhitung jumlahnya telah mencari celah karena pemain tidak bisa memasuki Kota Titan tanpanya. Namun, emblem Kota Suci juga bisa mentransfer pemain ke Kota Titan. Sayangnya, itu hanya bisa mentransfer 10 pemain. Namun, tidak seperti Titan City Pass, emblem Kota Suci itu tidak dapat dikonsumsi, itu bisa digunakan tanpa batas. Apalagi lambang itu bisa mengirim pemain ke Kota Suci secara langsung. Mereka tidak perlu menantang uji coba masuk. Sekarang ada 2 tim di tahap kedua, Si Feng tidak akan melewatkan kesempatan ini. Raja Korosi tidak terkalahkan. Di masa lalu, melalui eksperimen tim yang tak terhitung jumlahnya, pemain akhirnya menemukan cara yang efektif untuk mengalahkan Sailu Tiban. Dengan kekuatan timnya saat ini, jika mereka menggunakan metode itu, mereka bisa melakukan hal yang sama. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan Wind Reader dan terbang menuju Teleportation Magic Array. Menyadari di mana Si Feng terbang ke, Sailu Tiban juga berlari menuju array teleportasi. Bos, orang itu terbang ke arah kita. Kita harus pergi. Jika monster itu menerjang ke sini, akan sulit untuk melarikan diri, Blade buru-buru menyarankan. Meskipun binatang korosif tidak akan mendekati array teleportasi, tidak ada jaminan bahwa Raja Korosi tidak akan. Jika itu memasuki array teleportasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Peerless menggertakkan giginya. Namun, dia masih memberi perintah untuk pergi, mengatakan, ayo pergi. Meskipun dia enggan, dia harus mengakui bahwa Si Feng dan timnya jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Jika mereka bentrok, mereka mungkin gagal sidang lagi. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Setelah itu, Peerless dan timnya mengaktifkan arai sihir teleportasi, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari alun-alun. Tak lama setelah tim Peerless pergi, Si Feng memasuki arai teleportasi juga.
Seperti yang Perles duga, Raja Korosi yang marah mengabaikan susunan teleportasi dan menyerbu ke platform. Namun, sebelum Sailu Tiban mencapai pusat susunan tempat Si Feng berdiri, Si Feng membalikan aliran mana dalam susunan teleportasi. Arai teleportasi langsung berubah menjadi penghalang sihir. Kabut hijau di sekitar Sailu Tiban mulai tersebar. Atribut dasarnya juga anjlok. HP Grand Lord, yang telah 80 juta, turun menjadi 60 juta. Di masa lalu, tidak ada yang mengira bahwa arai teleportasi di pusat plaza dapat melakukan hal seperti itu. Semua orang hanya berpikir untuk menggunakan kekuatan kasar untuk membunuh Raja Korosi. Selama penghalang sihir aktif, Raja Korosi tidak bisa meninggalkan daerah itu. Tentu saja, pemain juga tidak bisa menggunakan susunan teleportasi. Ini sama dengan menyegel jalan mundur mereka sendiri, dan kecuali mereka mengalahkan Raja Korosi, tidak ada cara untuk melanjutkan ke tahap ketiga. Sekarang Raja Korosi telah melemah. Bahkan tanpa Flame Burst, Si Feng hanya menerima sekitar minus 3.000 kerusakan akibat bentrok dengan Tuan Agung. Namun, Si Feng tidak lagi menghadapi serangan Sailu Tiban secara langsung. Sebaliknya, ia menghindari serangan normal boss. Setelah kekuatan naga langit berakhir, Si Feng mengaktifkan kekuatan kegelapan, meningkatkan atributnya sebesar 60%. Dia kemudian menggunakan Aura of Water's Activatable Skill, Life Bloom. Dengan penyembuhan skill yang kuat, ia bisa bertahan melawan Raja Korosi sampai seluruh timnya memasuki penghalang ajaib. Kola, aktifkan kekuatan kegelapan dan tangkap. Semua orang, tambahkan dukungan dari samping. Setelah skill bersekolah berakhir, Ye Wumian, aktifkan milikmu dan ganti Kola. Turtle Dove akan menjadi yang berikutnya. Si Feng mengeluarkan perintahnya begitu timnya telah memasuki penghalang. Yo Ulan, gunakan buff mantra skala besar. Semua orang, perhatikan buntut bos. Atas perintah Si Feng, bahkan sebelum mereka dapat bernapas, mereka mulai bergerak sekali lagi. Kola segera mengaktifkan kekuatan kegelapan dan menggunakan Justice Bass di kaki Raja Korosi. Dia menindaklanjuti dengan Shield of Vengeance, menggambar agro Sailu Tiban. Youlan juga memanfaatkan buff mantra berskala besar miliknya, Angel's Blessing. Tiba-tiba, malaikat emas yang memegang harpa muncul di langit. Ketika malaikat mulai bernyanyi, penghalang emas menyelimuti setiap anggota tim. Tidak hanya penghalang emas meningkatkan atribut setiap orang sebesar 20%, tetapi juga memberi mereka buff Divine Shield, mengurangi kerusakan yang mereka ambil sebesar 20%. Kedua buff itu bertahan selama 30 menit. Meskipun semua atribut telah meningkat secara signifikan, kerusakan mereka terhadap King of Corrosion masih cukup rendah, dengan sebagian besar serangan menangani sekitar minus 1000 atau lebih kerusakan. Hanya elementalis yang bisa menangani hampir minus 3000 kerusakan dengan mantra tipe api. Namun, Sailu Tiban memiliki 60 juta HP. Pemulihan pertarungannya sendiri menyembuhkannya untuk 600.000 HP setiap 5 detik. Menyerang King of Corrosion jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Anggota tim akhirnya menyadari betapa menakutkannya Si Feng untuk menahan Grand Lord selama dia. Bab 929, bersih bahkan setelah Sailu Tiban dilemahkan, itu memberikan lebih dari minus 10.000 kerusakan pada kolam meskipun ke skill yang aktif dari Night Guardian. Untungnya, Kola sekarang memiliki 40.000 HP. Tanpa skill berserk, serangan tunggal akan menjatuhkan HP-nya ke kondisi kritis. Jika itu menjadi hit kritis, dia akan mati seketika. Keterampilan masuk, pemain jarak dekat, mundur. Kola, fokuslah pada posisimu. Si Feng memperingatkan MT ketika dia melihat cakar yang diangkat Raja Korosi melepaskan cahaya hijau. Meskipun Si Feng telah memperingatkan timnya saat dia melihat Grand Lord mempersiapkan skill, Sailu Tiban tidak perlu waktu lama untuk meluncurkannya. Ketika cakar Tuan Agung turun, banyak yang masih dalam jarak 10 meter darinya. Ledakan, bumi hancur, semua orang dalam jarak 20 yard dilemparkan ke dalam kondisi pingsan. Selain itu, kabut hijau muncul dari daerah yang terkena. Semua pemain dalam kabut hijau kehilangan 10.000 HP setiap detik. Meskipun beberapa pemain telah menghilangkan debuff Fein mereka dengan segera, mereka gagal melarikan diri dari area tersebut tepat waktu. Dalam sekejap mata, kabut itu merenggut 3 nyawa. Keterampilan yang sangat kuat, meskipun 5 penyembuh fokus padanya, Kola hanya memiliki sekitar 14.000 HP pada saat dia menembus kabut hijau. Bahkan tabib tidak bisa mengimbangi HP-nya yang semakin berkurang. Sementara itu, daya tahan perangkat penguatannya turun 20 poin. Kekuatan korosif kabut itu mengejutkan. Setelah Sailu Tiban selesai mengeksekusi skillnya, ia mencari target baru. Matanya kemudian jatuh pada salah satu tabib yang berdiri di belakang. Itu mulai berputar dan mencoba untuk menuju penyembuh. Bos mengubah target, blokir, Si Feng berteriak. Seringkali, Raja Korosi akan memilih target acak dalam jarak 50 yard untuk diserang, dan selama 4 detik, itu akan kebal terhadap keterampilan yang menarik seperti Morph.
Selama 4 detik ini, pemain hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghalangi Grand Lord. Meskipun 4 detik mungkin tampak seperti waktu yang singkat, bagi Sailu Tiban, itu lebih dari cukup untuk menyeberangi 50 yard. Setelah Si Feng mengeluarkan perintahnya, Turtle Dove mengeksekusi Steel Impact dan menghancurkan perisainya menjadi Raja Korosi. Peng! Setelah peningkatan 300% pada strength miliknya, atribut kekuatan miliknya bahkan melampaui Si Feng sementara pendekar pedang memiliki kekuatan naga langit aktif. Akibatnya, serangan itu memaksa Raja Korosi mundur 2 langkah, kerusakan lebih dari minus 10.000 poin muncul di atas kepalanya. Kekagetan dan kekaguman memenuhi tim ketika mereka melihat Grand Lord tersandung kembali. Langkah ini telah menunda Sailu Tiban selama 2 detik. Setelah memasukkan blokade 10 mat, tim menggagalkan upaya Raja Korosi untuk menghilangkan salah satu penyembuh. Mengambil kesempatan ini, semua orang membombardir Grand Lord dengan serangan. Beberapa kerusakan muncul di atas kepala Sailu Tiban. Namun, pertahanan Raja Korosi terlalu tinggi. Bahkan Fire Dance hanya memberikan sekitar 1.300 damage dengan setiap serangan normal, sementara skillnya hanya sekitar minus 3.000 damage. Kerusakan ini tidak hampir sama menariknya dengan apa yang dia berikan kepada Steel Slaughterer. Adapun Si Feng, dengan pedang suci menggandakan kerusakannya dan efek dari kekuatan kegelapan dan berkat malaikat, setiap serangan menghasilkan sekitar minus 10.000 kerusakan. Jika dia mencetak hit kritis, dia memberikan sekitar minus 20.000 damage. Seiring waktu berlalu dan Chill Berserk skill berakhir, Ye Wumian mengaktifkan kekuatan kegelapannya dan menggantikan Kola. Setelah Ye Wumian selesai, Turtle Dove menggantikannya. Selama waktu ini, Sailu Tiban berhasil membunuh selusin pemain lainnya. Sedangkan untuk King of Corrosion sendiri, HP-nya telah turun hingga 30%. Yang besar akan datang, semuanya, berdiri bersama. Tabib, jangan menahan diri. Sembuhkan semua orang. Si Feng memerintahkan untuk menghentikan serangan timnya saat dia mengumpulkan mereka ketika dia melihat Grand Lord menyusut. Ketika HP-nya turun hingga 30%, Sailu Tiban secara acak akan meluncurkan serangan AOE yang kuat di sekitarnya. Setiap pemain dalam jangkauan akan berbagi kerusakan dari serangan ini. Jika hanya satu orang yang berada dalam area yang ditargetkan, serangan itu bahkan akan memberikan kerusakan yang cukup untuk membunuh Si Feng dengan Heavenly Dragon's Power aktif. Karena itu, semua orang perlu berdiri bersama untuk menerima serangan ini. Setelah tim berkumpul, pilar-pilar lampu hijau mulai turun dari langit, satu demi satu. Pilar-pilar ini menciptakan kawah besar ketika menghantam tanah. Jelas bahwa para pemain ini akan mati jika mereka terjebak. Dalam sekejap mata, tim Si Feng menerima ledakan. Semua orang kehilangan lebih dari 10.000 HP di tempat. Sebelum tabib bisa memulihkan HP mereka, pilar lain menghantam tim. Para pemain kehilangan 10.000 HP lagi. Pilar cahaya turun selama lebih dari 20 detik. Sepanjang waktu ini, total 5 pilar membombardir tim Si Feng. Banyak yang mati di tengah jalan. Pada akhirnya, kurang dari 50 orang tersisa. Sayangnya, sementara Sailu Tiban menggunakan skillnya, HP-nya telah pulih, naik dari 30% menjadi 50%. Sekarang tinggal 30 juta HP. Keputusasaan mencengkeram hati semua orang. Mereka memiliki kurang dari 50 pemain yang berdiri sekarang. Selain itu, anggota yang selamat lebih buruk untuk dipakai, namun mereka masih perlu membakar 30 juta HP dari Raja Korosi. Jika mereka tidak mengaktifkan skill berserk mereka, pilar cahaya akan membunuh mereka. Jika Raja Korosi menggunakan langkah ini lagi, kematian mereka akan segera terjadi. Jangan panik, bos sekarang lemah, kata Si Feng sambil menunjuk Raja Korosi. Sailu Tiban berlutut di tanah, ekspresi lelah di wajahnya. Melihat ini, kepercayaan semua orang diperbarui. Segera, semua orang meluncurkan pemboman di Grand Lord. Benar saja, seperti yang dikatakan Si Feng. Serangan semua orang sekarang memberikan 50% lebih banyak kerusakan pada King of Corrosion. Selain itu, baik kekuatan dan kecepatan Grand Lord telah menurun sebesar 30%. Ini secara signifikan mengurangi beban pada mat. HP Sailu Tiban dengan cepat jatuh. Hanya dalam beberapa saat, HP-nya turun dari 50% menjadi 30%. Segera, itu turun dari 30% menjadi 10%. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Korosi perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Jangan menahan diri, lemparkan semua yang kamu miliki. Si Feng berteriak dengan cemas. Raja Korosi terlalu sulit untuk dihadapi. Pada saat Sailu Tiban memiliki 6% HP yang tersisa, ia telah pulih dari kondisi melemahnya. Meskipun telah menggunakan keterampilan berserk mereka, tim telah gagal menghabisi Grand Lord sementara itu telah melemah. Sekarang keterampilan berserk mereka tidak lagi menjadi pilihan, praktis tidak mungkin mengalahkan Raja Korosi yang pulih. Tiba-tiba, Kola mengaktifkan Dragon Scale Body dan berlari untuk pertarungan terakhir. Si Feng juga mengaktifkan Blade Liberation, atributnya langsung berlipat ganda.
Dengan efek pedang suci, setiap serangannya menghasilkan lebih dari minus 20.000 kerusakan. Yang lain mulai mengaktifkan semua jenis Magic Scrolls juga, membombardir King of Corrosion dengan berbagai mantra. Setelah HP Sailu Tiban jatuh ke 5%, ia mulai menyerang pemain secara acak. Untuk membuat segalanya menjadi lebih buruk, tidak ada keterampilan menarik yang efektif. Akibatnya, tim dengan cepat kehilangan pemain. Ketika hanya ada 20 pemain yang tersisa, HP Sailu Tiban akhirnya mencapai 1%. Mati. Menyaksikan rekan satu tim mereka mati, satu demi satu, para korban menjadi cemas. Namun, meskipun semua orang menggunakan setiap skill yang mereka miliki melawan King of Corrosion, efeknya minimal. Mereka sudah lama kehabisan pilihan mereka, jadi kerusakan mereka sekarang terbatas. Ketika hanya ada 14 pemain yang berdiri, si Feng's Flameburst menyelesaikan cooldown-nya. Menggunakan Silent Steps, dia tiba di belakang leher Sailu Tiban. Dia kemudian mulai mengacungkan Killing Ray. 15 lampu putih menyilaukan menyala. 300.000 HP terakhir King of Corrosion lenyap seketika, kerangka besarnya menerjang di depan tim. Bab 930, alat pengepungan melihat Raja Korosi jatuh ke tanah, para korban melepaskan napas lega. Sesaat kemudian, semua orang bersorak-sorai. Kematian Sailu Tiban memungkinkan tingkat para korban untuk meningkat dengan cepat. Misalnya, Fire Dance dan Aqua Rose, yang berada di level 40, mencapai level 42. Youlan juga naik dari level 39 ke level 42. Adapun si Feng, White Knight, dan Frozen Dream, mereka menembak dari level 42 ke level 43. EXP sangat banyak. Sudut-sudut bibir Bloodsucker berkedut sedikit ketika dia melihat dua lampu berturut-turut melingkari tubuhnya, levelnya naik menjadi 42. Raja Korosi hampir memusnahkan mereka. Tidak ada satupun MT dalam tim yang masih hidup. Di antara para tabib, hanya Valet Cloud yang masih berdiri. Tanpa keterampilan menyelamatkan nyawa, Raja Korosi dapat membunuh pemain dengan setiap serangan. Intensitas pertempuran telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di antara para korban. Beristirahat, Valet, setelah kamu memulihkan mana, menghidupkan penyembuh lainnya, si Feng memerintahkan setelah melirik semua orang. Raja Korosi mungkin tidak terlalu mengejutkannya. Bagaimanapun, Sailu Tiban adalah spesies kuno. Faktanya, hasil ini sangat bagus karena dia tidak menggunakan kartu asnya. Jika mereka adalah tim lain, serangan utama Sailu Tiban akan memusnahkan mereka. Mereka tidak akan selamat sampai Grand Lord memasuki kondisi lemah. Raja Korosi tidak banyak jatuh setelah ia mati. Bahkan setelah si Feng menggunakan Divine Providence, itu hanya menjatuhkan 9 item dan beberapa koin. Di antara item, 5 adalah bahan. Setelah membagi koin di antara tim, setiap orang hanya memperoleh sekitar 40 perak. Mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar biaya perbaikan. Namun, di antara jarahan, si Feng hanya memiliki mata untuk lambang perak yang berkedip. Ini tidak lain adalah emblem kota suci. Dengan lambang ini, ia tidak perlu khawatir menemukan izin masuk ke kota suci di masa depan. Dari 3 item yang tersisa, 1 adalah peralatan tipe pertumbuhan, 1 adalah peralatan epik, dan yang terakhir adalah desain miniatur balista. Blade Celovia, pedang 2 tangan, peringkat perunggu. Level 40 level 100 persyaratan peralatan, kekuatan 700 daya serang plus 944 tingkat 40. Kekuatan plus 52. Daya tahan plus 61 kecepatan serangan plus 3 tingkat abaikan plus 7 saat menyerang. Peluang 20% untuk menangani kerusakan 2,1 kali dan menyebabkan debuff pendarahan tepat sasaran selama 12 detik. Skill pasif tambahan, kekuatan mengerikan, saat menyerang, ada peluang untuk meningkatkan kekuatan sebesar 60% selama 5 detik. Skill aktif tambahan Blood of Fury, semakin rendah HP pengguna, semakin tinggi kerusakan mereka dan kecepatan serangan menjadi maksimum 70% selama 1 menit. Cooldown, 5 jam pedang ini milik Grand Marshal Celovia dari Titan. Namun, karena kontaminasi oleh kekuatan kegelapan, memurnikan item akan membutuhkan sejumlah besar Magic Crystals dan EXP. Pemurnian pertama membutuhkan 200 kristal ajaib dan 400 juta EXP pedang ini, yang pernah digunakan oleh Grand Marshal dari Titan City, menyebabkan Berserkers tim mengiler. Senjata itu bahkan menggoda Bloodsucker. Meskipun senjatanya saat ini adalah peringkat epik, ketika membandingkan keterampilan tambahan, Blade Celovia jauh lebih cocok untuk Berserkers. Blade Celovia hampir dibuat khusus untuk kelas. Sayangnya, memurnikan senjata 5 kali akan membutuhkan banyak Magic Crystals dan EXP. Item epic lainnya juga membuat semua orang terdiam. Ring of Corrosion, Ring, Epic Rank, level 40 level 90 persyaratan peralatan, Agility 400, Intelligence 200 Strength plus 38, Agility plus 42, Endurance plus 26. Intelligence plus 31, level 40. Abaikan level plus 10 saat dilengkapi, tingkatkan semua atribut sebesar 10%.
Poison Resistance plus 20 Magic Resistance plus 10 skill korosi pasif tambahan. Memungkinkan serangan pengguna untuk melemahkan pertahanan dan perlawanan sihir lawan sebesar 50% dan menimbulkan debuff beracun, menyebabkan kerusakan setiap 2 detik selama 10 detik. Debuff dapat menumpuk hingga 5 kali. Skill aktif tambahan, miasma beracun, lepaskan kabut beracun dalam radius 20 yard, menyebabkan kerusakan yang setara dengan 500% dari atribut utama pengguna setiap detik. Musuh dalam kabut beracun ini menderita 10% pertahanan dan penurunan sihir selama 10 detik. Cooldown, 30 menit. Ornamen sudah sangat langka di domain dewa, apalagi cincin peringkat epik. Cincin yang meningkatkan DPS pemain bahkan lebih jarang. Secara keseluruhan, cincin korosi bahkan lebih berharga daripada Blade Celovia. Si Feng instan mengungkapkan informasi cincin korosi, para pemain terkesiap. Setelah semua orang dihidupkan kembali, Si Feng memandang ke Youlan dan bertanya, "Aku memilih emblem kota suci. Item mana yang akan kamu pilih?" Anggota Smile yang luar biasa berharap mereka bisa pergi dengan itu semua. 2 item dan miniatur balista adalah item yang sangat berharga bagi persekutuan. Adapun emblem kota suci, Si Feng belum membagikan atributnya. Dia secara khusus menggunakan haknya untuk memilih item pertama untuk menghindari mengungkapkan informasinya. Tidak ada yang memanggil Si Feng untuk tindakannya. Lagi pula, mereka hanya memenangkan pertempuran ini karena perintah Si Feng. Namun, Youlan agak ragu-ragu, pandangannya berpindah-pindah antara 2 item dan miniatur balista. Miniatur balista adalah alat pengepungan yang kuat. Sekarang para pemain mencapai level yang lebih tinggi, berbagai guild mulai bersiap untuk menaklukkan kota-kota. Mereka sudah belajar manfaat menguasai kota dari situasi di kota hutan batu. Kota kecil itu menghasilkan ribuan emas setiap hari untuk Zero Wing. Karenanya, berbagai guild besar diprioritaskan menangkap milik mereka. Namun, memproduksi miniatur balista sangat sulit. Dengan kemampuan pemain lifestyle saat ini, hampir tidak mungkin dibuat. Dalam jangka pendek, memilih 2 potong peralatan tidak diragukan lagi akan menguntungkan timnya. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, miniatur balista lebih menguntungkan. Ketika Youlan ragu-ragu tentang pilihannya, Werewolf berbisik padanya, "Youlan, pilih 2 potong peralatan. Kamu masih kekurangan fondasi yang kuat. Meskipun miniatur balista memang berharga, itu tidak terlalu berguna saat ini." Di organisasi yang dikenal sebagai Underworld, Youlan belum menjadi eselon atas. Dia juga tidak memiliki persekutuan sendiri. Meskipun miniatur balista mungkin sangat menguntungkan serikat, itu tidak terlalu bermanfaat bagi seorang individu. Jika Youlan ingin meningkatkan posisinya di organisasi, maka dia membutuhkan tim yang kuat untuk mendukungnya. Oleh karena itu, memilih Blade dan Ring of Corrosion dari Celuvia adalah keputusan yang lebih bijaksana daripada memilih miniatur balista. Selain itu, jika bukan karena bantuan Si Feng dalam persidangan, mereka tidak akan memiliki barang-barang ini. Aku akan memilih cincin korosi. Youlan merasa pendapat Werewolf itu cukup masuk akal. Meskipun Underworld mungkin sebuah organisasi, tidak semua orang di dalam organisasi memiliki satu hati. Meskipun dia mungkin untuk sementara waktu menaikkan posisinya jika dia menghadirkan miniatur balista, yang lain bisa menggantikannya kapan saja. Kalau begitu, aku akan memilih desain miniatur balista, kata Si Feng tanpa ragu. Dia punya banyak metode untuk mendapatkan senjata dan peralatan tingkat atas. Meskipun dia kekurangan epic weapons and equipment sekarang, saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, mendapatkannya akan menjadi lebih mudah. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk desain alat pengepungan. Desain ini juga akan sulit ditemukan. Mereka tidak bisa diperoleh hanya dengan membunuh beberapa bos yang kuat. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan menyesalinya. Selain itu, Si Feng sekarang memiliki emblem kota suci. Dia tidak lagi khawatir tentang pemeliharaan insinyur tingkat lanjut. Dia bahkan bisa mengasuh insinyur utama. Tidak akan lama sebelum dia bisa memproduksi miniatur balista. Pikiran menggunakan miniatur balista untuk menangkap sebuah kota bersemangat Si Feng. Setelah Si Feng selesai mendistribusikan barang-barang dan semua orang telah beristirahat, Si Feng membalikkan aliran mana di Teleportation Magic Array sekali lagi. Tiba-tiba, Teleportation Magic Array kecil berwarna emas muncul tak jauh dari deretan pusat. Cahaya keemasan arai teleportasi kecil menyebar di sekitar Corrosive Base dan Corrosive Base Kings di sekitarnya. Tidak ada monster yang berani bergerak lebih dekat dari jarak 300 yard dari arai teleportasi. Apa yang terjadi? Si Feng mengerutkan kening pada arai emas dengan rasa ingin tahu.